Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bridge Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Sekar Jagad. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pelet Gila. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Debak. Setir mobil bergetar hebat saat roda depan menghantam lubang menganga di jalanan yang sepi. Andre mengumpat lirih. Jantungnya berpacu lebih cepat dari laju kendaraannya. 4 jam. 4 jam ia memacu mobilnya di tengah kegelapan, meninggalkan segala logika dan akal sehat di belakang. 4 jam menuju jurang yang ia tahu akan menelannya bulat-bulat. Gila, desisnya. Jemarinya mencengkeram kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku benar-benar gila. Tapi kegilaan ini terasa begitu nikmat, begitu memabukkan. Aroma parfum Tia seolah masih menempel di hidungnya. Sentuhan lembut jemarinya masih terasa membakar kulitnya. Ia tahu seharusnya ia tidak di sini. Seharusnya ia berada di rumah mempersiapkan pernikahan yang tinggal menghitung hari. Seharusnya ia memikirkan masa depannya bersama Rina, wanita baik yang telah ia hianati. Namun bayangan Tia terlalu kuat, terlalu mempesona. Ia seperti laron yang terpikat cahaya, tahu akan binasa tetapi tetap nekat mendekat. Ada kekuatan tidak kasat mata yang menariknya, memaksanya untuk terus melaju, mengabaikan semua konsekuensi. Lampu mobil menyapu pepohonan di pinggir jalan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang menari-nari di kegelapan. Pikiran Andre berkecamuk, terbelah menjadi dua. Satu sisi berteriak penuh penyesalan, mengingatkannya akan janji suci, akan cinta yang tulus. Sisi lain berbisik penuh nafsu, membayangkan senyum menggoda Tia, bisikan-bisikan manis yang membuat bulu kuduknya meremang. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan halaman yang dipenuhi bunga. Jantung Andre berdegup kencang saat melihat sosok itu berdiri di beranda. Siluetnya diterangi rembulan, dia adalah Tia. Ia keluar dari mobil, kakinya terasa lemas. Tia tersenyum. Senyum yang selalu berhasil melumpuhkan akal sehatnya. "Kamu datang," ucapnya lembut, suaranya bagi melodi yang menghipnotis. Andre mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Tia, terpesona oleh kecantikannya yang malam ini tidak begitu memancar. "Aku merindukanmu," bisik Tia, lalu mendekat dan meraih tangannya. Sentuhan itu bagai sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Andre. "Aku juga," jawab Andre akhirnya, suaranya tercekat. Mereka berpelukan erat dan lama. Andre memejamkan mata, menikmati setiap detik kebersamaan ini. Ia tahu ini salah, sangat salah, tapi ia tidak peduli. Saat ini yang ia inginkan hanya Tia, hanya berada di dalam pelukannya. Malam itu mereka kembali terjerumus dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Andre kehilangan kendali, lupa akan segalanya. Ia hanya mengikuti setiap bisikan Tia, setiap sentuhannya, setiap permintaannya. Tia menjeratnya dengan halus, dengan senyum manis dan tatapan memuja. Andre tidak menyadari ada sesuatu yang aneh dalam diri Tia, sesuatu yang gelap dan mengancam. Andre terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa remuk. Cahaya matahari pagi menyilaukan matanya. Ia menoleh. Tia masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tampak begitu polos dan damai, seperti malaikat yang tidak berdosa. Andre menghela nafas. Ia merasa bersalah, sangat bersalah. Ia telah mengkhianati Rina, telah mengecewakan keluarganya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Ia bangkit dari tempat tidur mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa. Ia harus segera pergi sebelum Rina atau keluarganya curiga. "Mau kemana?" tanya Tia.
Suaranya serak khas bangun tidur. "Aku harus pergi. Aku ada urusan penting," jawab Andre tanpa menatapnya. Tia tersenyum. "Hati-hati di jalan." Andre mengangguk lalu bergegas keluar dari rumah itu. Ia masuk ke dalam mobil dan melajukannya secepat mungkin. Ia ingin melupakan semua yang terjadi. Ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun semakin jauh ia melaju, semakin kuat bayangan Tia menghantuinya. Senyumnya, suaranya, sentuhannya, semuanya berputar-putar di dalam kepalanya. Ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Setiap malam ia bermimpi tentang Tia. Dalam mimpinya, Tia selalu tersenyum padanya, memanggil namanya dengan suara lembut. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lemas dan pikiran kosong. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaan, tidak bisa berbicara dengan Rina, tidak bisa melakukan apapun. Ia merasa seperti orang yang kehilangan jiwanya. Kemudian Andre mulai mengabaikan pekerjaannya. Rapat-rapat penting ia lewatkan. Panggilan telepon dari kantor ia abaikan. Ia lebih memilih untuk melamun membayangkan Tia. Rina mulai curiga. Ia bertanya pada Andre apa yang terjadi, tetapi Andre selalu mengelak. Ia tidak ingin Rina tahu tentang hubungannya dengan Tia. Ia takut kehilangan Rina, satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Namun semakin ia menyembunyikan kebenaran, semakin besar jarak yang tercipta antara ia dan Rina. Rina merasa diabaikan, merasa tidak dicintai. Ia mulai menjauh dari Andre, mencari kebahagiaan di tempat lain. Tia mulai meminta lebih. Ia meminta barang-barang mahal, uang, mobil baru. Andre tidak bisa menolak. Ia memberikan semua yang Tia inginkan, meskipun ia tahu ia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Tabungannya yang seharusnya untuk pernikahan dan pendidikan adiknya habis dalam 3 minggu. Ia menjual mobilnya, satu-satunya harta yang ia miliki. Ia bahkan berani berhutang pada rentenir hanya untuk memenuhi permintaan Tia. Andre semakin terpuruk. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan Rina, kehilangan semua yang ia miliki. Ia hanya memiliki Tia dan Tia membuatnya semakin hancur. Suatu pagi Andre terbangun dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telah memberikan segalanya pada Tia, tetapi ia tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Tia hanya memanfaatkan dirinya, menguras habis semua yang ia miliki. Ia mencoba menghubungi Tia, tetapi semua kontaknya diblokir. Ia mendatangi rumahnya, tetapi rumah itu kosong, tidak berpenghuni. Tia telah menghilang, membawa serta semua harapan dan impian Andre. Andre jatuh dalam kehancuran mental. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Keluarganya merasa khawatir dengan keadaannya. Mereka membawanya ke dokter, tetapi dokter tidak menemukan apapun yang salah dengan dirinya. Dokter hanya mengatakan bahwa ia mengalami depresi berat. Namun ayah Andre tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan diri Andre. Ia melihat tatapan kosong di matanya, mendengar ocehan-ocehannya yang tidak jelas. Ia yakin ada kekuatan gaib yang mempengaruhi Andre. Akhirnya ayah Andre membawa Andre ke seorang guru spiritual. Guru spiritual itu menatap Andre dengan seksama, lalu menggelengkan kepalanya. "Ini bukan sakit biasa," ucap guru spiritual itu dengan nada prihatin. "Ini kena pelet orang." Keluarga Andre panik. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa berharap guru spiritual itu bisa menyembuhkan Andre dari pengaruh pelet tersebut. Tok tok tok. Jantung Andre mencelos ke perut. Suara ketukan itu, meski terdengar biasa bagi orang lain, mengirimkan gelombang dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menegang, nafasnya tercekat di tenggorokan. "Assalamualaikum." Suara itu lembut, merdu, namun bagai racun yang mematikan baginya. Andre membeku di tempatnya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Suara itu terlalu familiar, terlalu dekat, suara yang selama ini menghantuinya dalam mimpi, suara yang telah merenggut akal sehatnya. Ibunya yang sejak tadi duduk di sampingnya sambil membacakan ayat-ayat suci menoleh dengan tatapan bingung. Ia meraih tangan Andre, menggenggamnya erat.
Siapa itu? Bisik Andre lirih, suaranya bergetar. Ibunya menggelengkan kepala. Tidak tahu, mungkin tetangga. Namun Andre tahu, ia yakin, sangat yakin, siapa yang berdiri di balik pintu itu. Tia. Kakinya terasa lemas, ia tidak sanggup berdiri. Ia hanya bisa duduk terpaku, menatap pintu dengan tatapan ngeri. Biar ibu lihat, ucap ibunya, lalu bangkit dan berjalan menuju pintu. Andre ingin berteriak, ingin mencegah ibunya membuka pintu itu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap dengan tatapan memohon, berharap ibunya mengerti apa yang sedang terjadi. Ibunya membuka pintu. Waalaikumsalam, jawabnya ramah. Andre menahan nafas. Ia memejamkan mata, tidak berani melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Maaf mengganggu, apa benar ini rumahnya Andre? Andre semakin menegang. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, bagai genderang perang yang membahana di dadanya. Iya benar, ada perlu apa ya? Saya Tia, saya temannya Andre. Andre membuka mata. Ia melihat Tia berdiri di ambang pintu, tersenyum manis pada ibunya. Kecantikannya tampak begitu memancar, seolah tidak ada sedikit pun dosa yang melekat pada dirinya. Ibunya menoleh ke arah Andre. Tatapannya bertanya. Andre menggelengkan kepala dengan panik, berusaha memberi isyarat agar ibunya tidak membiarkan Tia untuk masuk. Namun Tia sudah melangkah masuk. Beberapa hari sebelumnya, guru spiritualnya itu menatap Andre dengan tatapan penuh welas asih. Pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih itu menghela nafas panjang sebelum akhirnya membuka suara. Nah Andre, jasadmu memang ada di sini, tapi jiwamu seperti kosong, seperti rumah tanpa penghuni. Andre hanya bisa menatap kosong ke arah guru spiritual itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ia merasa hidup, bernafas, makan dan minum, tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang sangat penting. Kamu masih hidup nak, tapi hatimu mati. Tidak ada hasrat, tidak ada minat, bahkan terhadap istrimu sendiri. Mendengar kata-kata itu, Andre tersentak. Ia menoleh ke arah Rina, istrinya yang sejak tadi duduk di sampingnya dengan tatapan cemas. Ia melihat air mata mengenang di pelupuk matanya. Andre merasa bersalah. Ia tahu ia telah mengecewakan Rina. Ia telah menyia-nyiakan cinta dan kesetiaannya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa seperti terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir jernih. Ini bukan sakit biasa nak. Ada kekuatan gaib yang mempengaruhimu. Kamu terkena pelet. Ayah Andre terkejut mendengar perkataan itu. Ia tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Tapi ia melihat sendiri bagaimana Andre berubah menjadi orang yang berbeda setelah bertemu dengan Tia. Ia mulai berpikir mungkin ada benarnya apa yang dikatakan guru spiritual itu. Apa yang harus kami lakukan Pak Guru? Tanya ayah Andre dengan nada cemas. Guru spiritual itu terdiam sejenak lalu menghela nafas. Saya akan memberikan amalan selama 41 hari. Amalan ini bertujuan untuk memutus ikatan gaib yang melekat pada diri Nak Andre. Guru spiritual itu menjelaskan tata cara amalan yang harus dilakukan Andre. Andre mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami setiap kata yang diucapkan guru spiritual itu. Ia bertekad untuk melakukan amalan itu dengan sungguh-sungguh, berharap bisa sembuh dari pengaruh pelet yang menghantuinya. Hari pertama amalan dimulai, Andre bangun pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit, ia membersihkan diri, lalu mengenakan pakaian yang bersih dan sopan. Ia duduk bersila di atas sajadah menghadap kiblat. Ibunya mendampinginya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Andre mengikuti setiap bacaan ibunya, berusaha meresapi makna dari setiap ayat yang dilantunkan. Setelah selesai membaca Al-Quran, Andre mulai melakukan amalan yang diberikan guru spiritual itu. Ia membaca doa-doa khusus, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk melawan pengaruh pelet yang menghantuinya. Awalnya Andre merasa kesulitan untuk berkonsentrasi. Bayangan Tia terus-menerus muncul di benaknya, mengganggu konsentrasinya.
Tapi ia berusaha keras untuk mengabaikan bayangan itu, fokus pada doa-doa yang sedang ia bacakan. Perlahan pengaruh pelet itu mulai berkurang. Andre mulai bisa diajak bicara meskipun suaranya masih pelan dan lemah. Ia mulai menyadari bahwa ia sudah menikah dengan Rina, sesuatu yang sebelumnya terasa seperti mimpi. Rina sangat sabar dan penuh perhatian terhadap Andre. Ia selalu berada di sampingnya, memberikan dukungan moral dan semangat. Ia tidak pernah mengeluh meskipun gosip sudah menyebar di kampung karena malam pertama Andre tidak pulang. Andre sangat berterima kasih pada Rina. Ia merasa beruntung memiliki istri yang begitu baik dan pengertian. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ia sembuh nanti, ia akan membahagiakan Rina seumur hidupnya. Hari-hari awal penyembuhan berjalan dengan lancar. Andre semakin kuat dan sehat. Ia mulai bisa beraktivitas seperti biasa, meskipun masih terbatas. Namun bayangan Tia terkadang masih muncul tiba-tiba. Andre berusaha keras menghindari ingatan itu, membaca doa dalam hati setiap kali rasa rindu muncul tanpa alasan. Ia tahu Tia adalah racun baginya. Ia harus menjauhi wanita itu sejauh mungkin. Ia tidak ingin kembali terjerumus ke dalam jurang yang sama. Hari ke-20 amalan, kondisi Andre mulai stabil. Ia kembali tinggal bersama Rina dan ibunya, sering mendampinginya di rumah saat Rina mengajar di sekolah. Untuk pertama kalinya, Andre merasa ia bisa kembali hidup normal. Ia merasa bahagia, meskipun masih ada sedikit rasa takut yang menghantuinya. Ia berharap amalan ini bisa segera selesai dan ia bisa benar-benar sembuh dari pengaruh pelet yang telah merusak hidupnya. Namun, harapan itu sirna ketika saat mendengar ketukan pintu dan suara yang familiar, suara Tia. Jantung Andre berdegup kencang, matanya membulat, menatap Tia dengan tatapan tidak percaya. Seluruh usahanya selama 20 hari terakhir, semua doa dan amalan yang telah ia lakukan terasa sia-sia. Kehadiran Tia di hadapannya seolah meruntuhkan benteng pertahanan yang telah susah payah ia bangun. "Tia," bisiknya lirih, suaranya bergetar. Tia tersenyum manis. "Hai Andre, apa kabar?" Ibu Andre yang tidak mengenal Tia menatap wajah itu dengan tatapan bingung. "Kamu teman Andre?" "Iya Bu, saya Tia, maaf ya Bu, baru sempat menjenguk Andre." Tanpa menunggu jawaban, Tia melangkah masuk ke dalam rumah. Andre hanya bisa terpaku di tempatnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kakinya terasa lemas, seolah tidak mampu menopang tubuhnya. "Silakan duduk Tia," ucap Ibu Andre mempersilakan Tia duduk di kursi. Tia mengangguk dan duduk di kursi yang ditawarkan. Ia menatap Andre dengan tatapan penuh kasih. "Aku kangen banget sama kamu, Andre." Andre menelan ludah. Ia berusaha mengalihkan pandangan dari Tia, tetapi tidak bisa. Wajah wanita itu seolah menghipnotisnya, membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Ngapain kamu kesini?" tanya Andre akhirnya, suaranya terdengar kasar. Tia menundukkan kepalanya, berpura-pura sedih. Aku mau minta maaf sama kamu," jawabnya lirih. "Aku tahu, aku udah salah. Aku udah nyakitin kamu. Aku nyesel banget, Andre." Alasan klise. Andre tahu itu. Ia tahu Tia hanya berbohong. Wanita itu tidak pernah menyesal telah menghabiskan hartanya, telah membuatnya terpuruk. Tapi entah kenapa ia tidak bisa membenci Tia. Pengaruh pelet itu masih ada, membuatnya lemah di hadapan wanita itu. "Ponselku rusak. Semua data hilang, termasuk nomor telepon kamu. Aku udah coba cari kamu kemana-mana, tapi gak ketemu. Aku benar-benar minta maaf, Andre." Andre mendengus sinis dalam hati, alasan yang sangat tidak masuk akal. Di zaman sekarang mencari seseorang bukanlah hal yang sulit, apalagi Tia tahu nama lengkap dan alamatnya. "Gak perlu minta maaf, semua udah terjadi. Aku udah lupain semuanya." "Tapi aku belum, Andre. Aku masih sayang sama kamu. Aku masih mikirin kamu setiap hari." Mendengar kata-kata itu, hati Andre bergetar. Ia tahu Tia sedang memainkan emosinya. Wanita itu tahu betul bagaimana cara membuatnya luluh. Andre memejamkan mata, berusaha menenangkan dirinya. Ia membaca ayat-ayat suci dalam hati.
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk melawan godaan Tia. "Kamu bohong. Kamu cuma mau manfaatin aku lagi," ucap Andre akhirnya, suaranya bergetar. Tia menggelengkan kepalanya dengan air mata yang mulai menetes. "Enggak Andre, aku enggak kayak begitu. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku rela nerima kamu apa adanya." Andre membuka matanya. Ia menatap Tia dengan tatapan ragu. Ia ingin percaya pada wanita itu, tetapi ia juga takut dikecewakan lagi. "Kamu udah nikah," ucap ibu Andre tiba-tiba. "Gak baik ngomong kayak gitu sama suami orang." Tia menoleh ke arah ibu Andre, lalu tersenyum sopan. "Saya cuma mau minta maaf, Bu. Saya gak ada maksud apa-apa." Ibu Andre mengangguk-angguk. Meskipun tatapannya masih curiga, ia tidak suka dengan kehadiran Tia di rumahnya. Ia merasa wanita itu membawa aura negatif yang bisa membahayakan Andre. Tia kembali menatap Andre. "Aku mohon, Andre, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, aku gak akan nyakitin kamu lagi." Andre terombang-ambing antara akal dan dorongan yang tidak wajar. Satu sisi ia ingin menolak Tia mentah-mentah. Ia tidak ingin kembali berhubungan dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya. Sisi lain ia merasa kasihan pada Tia. Ia ingin memberikan kesempatan kedua pada wanita itu, berharap Tia benar-benar berubah. Tiba-tiba Tia meraih tangannya. Sentuhan itu bagai sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh Andre. Ia merasa lemas, tidak berdaya. Pengaruh pelet itu terasa aktif kembali, menguasai seluruh pikiran dan perasaannya. Andre berusaha menarik tangannya tetapi tidak bisa. Tia menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan tatapan memohon. "Aku sayang banget sama kamu, Andre. Jangan tinggalin aku." Andre kebingungan, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah pengaruh pelet itu benar-benar kembali, ataukah hanya karena ia belum menyelesaikan malam 41 hari. Yang jelas, ia merasa sangat lemah di hadapan Tia. Ia takut ia akan kembali terjerumus ke dalam jurang yang sama. Saat Tia menyentuh tangannya, Andre merasakan dunia di sekitarnya berputar. Kepalanya terasa berat, pandangannya kabur. Ia seperti ditarik kembali ke masa lalu, ke saat-saat indah bersama Tia. Ia ingat senyum Tia, tawanya, sentuhnya. Ia ingat bagaimana ia begitu mencintai wanita itu, bagaimana ia rela melakukan apa saja untuk Tia. Namun ia juga ingat bagaimana Tia menghancurkan hidupnya, bagaimana Tia menghabiskan hartanya, bagaimana Tia membuatnya kehilangan pekerjaan dan keluarganya. Pikiran Andre berkecamuk, berperang satu sama lain. Satu sisi ia ingin melupakan semua kenangan buruk tentang Tia dan memulai hidup baru. Sisi lain ia tidak bisa melepaskan Tia. Ia masih mencintai wanita itu meskipun ia tahu itu salah. "Lepasin tangan aku," ucap Andre lirih, suaranya bergetar. Tia menggelengkan kepalanya. "Aku gak mau lepasin kamu, Andre. Aku gak bisa hidup tanpa kamu." "Kamu bohong. Kamu bisa hidup tanpa aku. Kamu udah buktiin itu." "Enggak, Andre. Aku salah. Aku sudah sadar. Aku benar-benar nyesel." Air mata Tia semakin deras mengalir. Ia menggenggam tangan Andre semakin erat, seolah tidak ingin kehilangan dirinya. Andre menatap Tia dengan tatapan nanar. Ia melihat penyesalan di mata wanita itu. Ia melihat kesedihan yang mendalam. Ia mulai ragu, apakah Tia benar-benar tulus menyesal, ataukah hanya sandiwara belaka. Apakah ia harus memberikan kesempatan kedua pada wanita itu, ataukah ia harus menjauhi Tia selamanya. "Aku butuh waktu," ucap Andre akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Tia mengangguk. Ia melepaskan tangan Andre, tetapi tatapannya masih memohon. "Aku akan tunggu, Andre. Aku akan tunggu selama apapun." Andre menghela nafas panjang. Ia merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Ia ingin segera mengakhiri semua ini, ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. "Kamu pergi sekarang. Aku butuh istirahat." Tia mengangguk lagi. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Andre dan tersenyum sedih. "Aku sayang sama kamu, Andre. Jangan lupain aku." Lalu Tia pergi, meninggalkan Andre yang terdiam terpaku di tempatnya dengan pikiran yang berkecamuk dan hati yang hancur. "Kalau kamu mau bukti aku sayang, aku rela mati di depanmu sekarang." Kata-kata itu bagai petir yang menyambar Andre. Ia terkejut, bingung dan takut. Kalimat itu terlontar dari bibir Tia dengan tatapan kosong, tatapan yang membuat bulu kuduk Andre meremang.
Ada sesuatu yang salah dengan Tia, sesuatu yang lebih dari sekedar keinginan untuk kembali. Andre menatap Tia dengan tatapan ngeri. Ia mulai berpikir mungkinkah pelet itu justru berbalik menyerang Tia sendiri. Mungkinkah obsesi dan kenekatan Tia selama ini bukan hanya karena rasa sayang, tetapi juga karena pengaruh gaib yang tidak terkendali. Setelah kepergian Tia, Andre duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya kacau, dipenuhi dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Ia tidak bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Tia. Cara Tia menatapnya, cara ia berbicara, semuanya menunjukkan obsesi ekstrim. Bukan sekedar keinginan untuk kembali, tetapi seperti tidak punya kendali atas diri sendiri. Tia seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar darinya. Andre mulai menyadari keanehan itu. Ia ingat bagaimana Tia selalu berusaha memaksanya untuk kembali padanya, bagaimana Tia mengancam akan melakukan hal-hal nekat jika ia menolaknya. Semua itu bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena pengaruh pelet yang semakin kuat. Pelet yang sedang ditangkal oleh amalan 41 hari itu mulai terpecah. Sebagian berhasil dipatahkan, tetapi sebagian lagi kembali ke pengirimnya. Akibatnya, Tia merasa gelisah. Emosinya tidak stabil. Terkadang ia marah, lalu menangis, lalu memohon. Ia seperti orang yang kehilangan akal sehat. Andre merasa kasihan pada Tia. Ia tahu wanita itu adalah korban dari perbuatannya sendiri. Namun ia juga takut. Ia takut Tia akan melakukan hal yang lebih nekat lagi. Ia takut pelet itu akan merusak hidupnya lagi. Beberapa hari kemudian Tia datang lagi ke rumah Andre. Kali ini ia datang dengan wajah yang pucat dan mata yang sembab. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Aku mohon, Dre," ucap Tia dengan suara serak. "Jangan jauhin aku gak bisa hidup tanpa kamu." Andre menatap Tia dengan tatapan iba. Ia ingin menolong wanita itu, tetapi ia juga tidak ingin mendekat padanya. Ia takut pengaruh pelet itu akan kembali menguasai dirinya. "Aku udah bilang, aku butuh waktu. Kamu harus sabar." Tia menggelengkan kepalanya. "Aku gak bisa sabar lagi, Dre. Aku udah gak tahan." Tiba-tiba Tia mengeluarkan sebilah pisau dari tasnya. Andre terkejut. Ia tidak menyangka Tia akan melakukan hal sebodoh ini. "Kalau kamu gak mau nerima aku lagi, aku akan bunuh diri," ancam Tia dengan nada putus asa. Andre panik. Ia berusaha merebut pisau itu dari tangan Tia. Tetapi wanita itu menolaknya. Tia mengarahkan pisau itu ke lehernya sendiri. "Jangan lakuin itu," teriak Andre histeris. "Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus ikut sama aku," balas Tia dengan tatapan kosong. "Kita mati bareng saja." Andre semakin ketakutan. Ia tahu Tia sedang tidak berpikir jernih. Wanita itu sedang dikendalikan oleh sesuatu yang jahat. "Aku sayang sama kamu, Tia. Tapi aku gak bisa ikut sama kamu. Kita harus hidup, kita harus berubah," ucap Andre dengan nada memohon. Tia terdiam sejenak. Ia menatap Andre dengan tatapan ragu. Lalu ia menurunkan pisau itu perlahan. "Kamu janji?" tanya Tia dengan nada suara bergetar. "Aku janji, kita akan berubah bersama. Kita akan hidup bahagia." Tia tersenyum tipis. Ia meletakkan pisau itu di atas meja dan memeluk Andre erat. Andre membalas pelukan Tia, tetapi hatinya masih diliputi kekhawatiran. "Akan ada hal buruk kalau kamu gak nemuin aku lagi," bisik Tia lirih. Suaranya terdengar aneh, seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Tepat saat itu Ibu Andre kembali dari pasar. Suasana langsung berubah janggal. Ibu Andre menatap Tia dengan tatapan curiga. "Kamu ngapain di sini lagi?" tanya Ibu Andre dengan nada ketus. Tia melepaskan pelukannya dan menatap Ibu Andre dengan tatapan sopan. "Saya cuma mau jenguk Andre, Bu." "Jenguk apanya? Kamu cuma bikin anak saya susah saja." Andre berusaha membela Tia meskipun tubuhnya gemetar. "Udah, Bu, gak apa-apa. Dia cuma mau minta maaf." "Minta maaf? Minta maaf gak bisa balikin uang yang udah kamu habisin," kata Ibu Andre dengan nada meremehkan. Tia terdiam. Ia tahu Ibu Andre tidak menyukainya. Ia merasa bersalah telah membuat Andre semakin terpuruk. "Saya permisi dulu, Bu. Saya nggak mau bikin masalah lagi." Tia berjalan menuju pintu, tetapi sebelum pergi, ia berbisik kepada Andre bahwa ia akan datang lagi. Andre merinding mendengar bisikan itu. Ia merasa bahaya sedang mengintai dirinya dan Tia.
Keesokan harinya ayah Andre kembali menemui guru spiritual. Ia ingin meminta petunjuk tentang apa yang harus dia lakukan untuk melindungi Andre dan Tia. Guru spiritual itu menatap ayah Andre dengan tatapan prihatin. Ia tahu situasi semakin memburuk. Pelet itu sudah patah setengah, tapi sisanya sedang mencari tempat menempel. Ada kemungkinan ia kembali ke si pengirim atau menempel pada siapapun yang masih punya celah, ucap guru spiritual itu dengan nada serius. Ayah Andre terkejut mendengar perkataan itu. Ia tidak ingin pelet itu menempel pada Tia atau pada orang lain yang tidak bersalah. Ia harus segera bertindak. Apa yang harus saya lakukan, Pak Guru? Tanya ayah Andre dengan nada cemas. Guru spiritual itu terdiam sejenak, lalu ia menghela nafas panjang dan menatap ayah Andre dengan tatapan tegas. Kamu harus lindungi anakmu dan wanita itu. Kamu harus kuat. Jangan biarkan pelet itu terus menguasai mereka. Ayah Andre mengangguk. Ia bertekad untuk melindungi Andre dan Tia meskipun ia harus menghadapi bahaya yang mengintai. Ia merasa firasat buruk semakin kuat. Ia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Malam-malam menjelang hari ke-41 terasa bagai siksaan tanpa akhir. Andre memang semakin stabil. Pengaruh pelet tampak memudar. Tapi mimpi-mimpi tentang Tia justru berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam. Dalam setiap mimpinya, Tia selalu hadir dengan wajah yang mengerikan. Matanya kosong, tubuhnya bergerak tanpa kendali. Ia seperti makhluk yang kehilangan jiwanya, terperangkap dalam kegelapan abadi. Andre terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya bermandikan keringat dingin. Ia memeluk Rina erat, mencari ketenangan dalam pelukannya. Rina selalu sabar dan penuh kasih, berusaha menghapus mimpi buruk itu dari benaknya. Semua akan baik-baik saja. Kamu sudah hampir sembuh. Andre berharap Rina benar. Ia berharap amalan 41 hari ini akan benar-benar membebaskannya dari pengaruh pelet yang menghantuinya. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Kondisi Tia justru semakin memburuk. Ia terus datang ke rumah Andre. Kadang hanya berdiri di depan pagar, menatap ke arah rumah dengan tatapan kosong. Kadang ia berteriak-teriak memanggil nama Andre. Suaranya memilukan dan mengerikan. Ia terlihat lusuh, seperti orang yang tidak terurus. Pakaiannya kotor dan rambutnya acak-acakan. Tatapannya kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya. Ibu Andre mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara keras setiap kali Tia muncul. Ia berusaha mengusir roh jahat yang mungkin menempel pada wanita itu. Andre sendiri berusaha menghindar, tetapi tubuhnya kadang kembali lemas ketika Tia berada di dekatnya. Pengaruh pelet itu masih ada, meskipun sudah tidak sekuat dulu. Pergi kamu, jangan ganggu anakku, teriak ibu Andre dengan suara lantang. Ia menyiramkan air suci ke arah Tia, berharap wanita itu segera pergi. Tia tidak bergeming. Ia tetap berdiri di depan pagar, menatap Andre dengan tatapan memohon. Andre merasa iba, tetapi ia juga takut. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tia selanjutnya. Ia takut wanita itu akan melakukan hal yang nekat, yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Setiap kali Tia datang, suasana di rumah menjadi tegang. Rina selalu berusaha menenangkan Andre, tetapi ia sendiri merasa khawatir. Ia takut Tia akan merusak kebahagiaan mereka yang baru saja dibangun kembali. Ia takut Andre akan kembali terjerumus ke dalam godaan yang sama. Malam terakhir ritual semakin dekat. Ayah Andre dan guru spiritual mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Mereka membersihkan rumah, membakar kemenyan dan membaca doa-doa perlindungan. Mereka ingin memastikan ritual ini berjalan dengan lancar dan berhasil membebaskan Andre dari pengaruh pelet. Ayah Andre memasang pagar gaib di sekeliling rumah, menggunakan berbagai macam benda pusaka dan jimat. Ia juga meminta bantuan dari beberapa orang pintar di kampung untuk memperkuat perlindungan gaib di rumahnya. Ia tidak ingin mengambil resiko apapun. Guru spiritual itu membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra suci, menciptakan suasana yang khusyuk dan mencekam. Aroma kemenyan memenuhi seluruh ruangan, membuat bulu kuduk meremang. Suara mantra yang dilantunkan guru spiritual itu terdengar aneh dan menakutkan, seperti berasal dari dunia lain. Andre duduk bersila di tengah ruangan, matanya terpejam, tangannya menggenggam tasbih. Ia berusaha memfokuskan pikirannya pada doa-doa yang sedang ia bacakan. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk melawan godaan dan cobaan. Ia memohon agar ia bisa kembali menjadi dirinya yang dulu
menjadi pria yang baik dan soleh. Namun pikirannya terus melayang, membayangkan Tia yang sedang berada di luar rumah. Ia khawatir Tia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Ia merasa bersalah karena telah membuat wanita itu menderita. Ia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Tia. Ia merasa tubuhnya seperti ditarik dari dua arah. Satu sisi ingin bebas dari pengaruh pelet, ingin kembali ke kehidupan yang normal. Sisi lain ingin kembali pada Tia, ingin memenuhi hasrat yang selama ini membelenggunya. Ia merasa bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ritual semakin memuncak. Guru spiritual itu membaca mantra-mantra dengan suara yang semakin keras. Energi gaib terasa semakin kuat. Andre merasa ada sesuatu yang lepas dari dadanya, sesuatu yang selama ini mengikatnya. Ia merasa ringan, bebas, seperti terlahir kembali. Ia bisa merasakan pengaruh pelet itu semakin melemah. Tiba-tiba terdengar jeritan yang memegahkan telinga dari luar rumah. Jeritan itu adalah jeritan Tia. Jeritan itu begitu keras hingga membuat seluruh kampung terbangun. Jeritan itu penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Andre, jangan tinggalin aku gak bisa hidup tanpa kamu. Andre terkejut, ia membuka matanya dan menatap ke arah pintu. Ia ingin keluar, ingin melihat apa yang terjadi pada Tia. Namun guru spiritual itu menahannya. Jangan keluar, kamu harus tetap di sini. Ritual ini belum selesai. Jika kamu keluar, semua akan sia-sia. Andre menurut dengan berat hati. Ia kembali memejamkan matanya dan melanjutkan doa-doanya. Namun pikirannya terus tertuju pada Tia. Ia khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi pada wanita itu. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menolong Tia. Keesokan paginya, keluarga Andre mendapat kabar yang mengejutkan. Tia ditemukan pingsan jauh dari rumah mereka di sebuah tempat yang sepi dan terpencil. Ia ditemukan oleh seorang petani yang sedang pergi ke sawah. Ketika sadar, Tia kehilangan ingatan tentang Andre. Ia tidak ingat siapa Andre, apa yang telah terjadi di antara mereka. Ia seperti memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Pelet itu telah terputus total. Pengaruh jahat itu telah hilang, tetapi efek balikan menghantam Tia. Ia kehilangan ingatan, kehilangan sebagian dari dirinya. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di tempat itu. Ia hanya ingat ia merasa sangat sedih dan putus asa. Andre merasa bersalah. Ia tahu apa yang terjadi pada Tia adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah memainkan api dan api itu membakar dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami Tia. Namun ia juga merasa lega, pelet itu telah hilang. Ia telah bebas dari pengaruh jahat yang selama ini menghantuinya. Ia bisa kembali hidup dengan istrinya, membangun keluarga yang bahagia. Ia bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Trauma masih tersisa. Mimpi-mimpi buruk tentang Tia masih menghantuinya di malam hari. Tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berusaha melupakan masa lalu dan menatap masa depan dengan optimisme. Ia berusaha menjadi orang yang lebih baik, menjadi suami yang baik, dan menjadi hamba Tuhan yang soleh. Andre kembali hidup dengan istrinya. Ia berusaha menjadi suami yang baik, memberikan cinta dan perhatian yang selama ini ia abaikan. Ia bekerja keras untuk membangun kembali kehidupan yang telah hancur. Ia mencari pekerjaan baru dan akhirnya diterima di sebuah perusahaan swasta. Ia bekerja dengan tekun dan jujur, dan perlahan-lahan karirnya mulai menanjak. Rina selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu, tidak pernah menyalahkan Andre atas apa yang telah terjadi. Ia hanya ingin Andre kembali menjadi dirinya yang dulu, menjadi pria yang ia cintai. Ia selalu sabar dan pengertian, dan selalu berusaha membuat Andre bahagia. Andre sadar, ia beruntung memiliki istri seperti Rina. Ia berjanji pada dirinya sendiri ia akan membahagiakan Rina seumur hidupnya. Ia akan melindunginya dari segala macam bahaya dan tidak akan pernah menyakitinya lagi. Ia juga sadar, godaan itu bisa menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Nafsu dan hasrat yang tidak terkendali bisa membawa petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Ia belajar dari pengalamannya dan berusaha menjaga batinnya tetap bersih. Ia menjauhi segala perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Guru spiritual berpesan, yang terikat oleh nafsu mudah dijerat, yang kembali ke jalan lurus akan selalu ditikung.
Andre memegang teguh pesan itu. Ia berusaha menjaga hatinya tetap bersih, menjauhi segala perbuatan yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Ia ingin hidup lurus, hidup sesuai dengan ajaran agama. Ia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Andre perlahan membangun ulang hidupnya. Ia bekerja keras, beribadah dengan tekun, dan mencintai istrinya dengan sepenuh hati. Ia tidak pernah lupa malam yang mengubah segalanya, malam di mana ia terjerat dalam godaan dan hampir kehilangan segalanya. Malam itu menjadi pelajaran berharga baginya, pelajaran tentang pentingnya menjaga diri dari godaan dan kembali ke jalan yang lurus. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam cinta yang tulus, kesetiaan dan keimanan kepada Tuhan. Ia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya melupakan Tia, tetapi ia tahu bahwa masa depannya ada bersama Rina, wanita yang selalu mencintainya tanpa syarat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.